Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Yunita Anggreni. Saya dari kelas PBD 2025 dengan NIM 250302041004. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama konsep belajar serta faktor yang mempengaruhinya, dan yang kedua adalah prinsip belajar, perilaku, serta contoh penerapannya. Nah, yang perlu kita tahu yang pertama adalah apa itu konsep belajar. Konsep belajar adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Yakni ini adalah hasil dari interaksi dengan lingkungan dan pengalaman yang bukan sekedar menghafal tetapi melibatkan pemahaman mendalam serta aplikasi dalam kehidupan nyata. Nah, proses ini juga membutuhkan unsur-unsur penting seperti pendidik, peserta didik, motivasi, bahan belajar, dan lingkungan yang mendukung. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri belajar. Pertama, ada perubahan terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu apa aja ya? Pastinya lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Nah, ciri yang kedua, ada perubahan terjadi karena ada bentuk usaha dari siswa sendiri. Jadi siswa tidak melulu mendapatkan bahan ajar gitu, jadi mereka juga berusaha untuk belajar gitu. Nah, ciri yang ketiga, ada perubahan tingkah laku karena adanya kemampuan baru bersifat kognitif. Nah, contohnya adalah siswa yang sebelumnya itu nakal, tidak punya aturan. Nah, setelah mengenal sopan santun, nah tingkah laku dia itu berubah lebih sopan dan lebih santun. Selanjutnya ada proses belajar. Ya, proses belajar itu yang pertama ada mempelajari, belajar langsung di lapangan yang sebenarnya, maksudnya itu adalah cara pendekatannya langsung pada peristiwa yang terjadi secara alami. Nah, yang kedua ada pendekatan melalui laboratorium, yaitu mempelajari masalah belajar di laboratorium. Nah, keadaan laboratorium pada umumnya akan mereduksi keadaan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang faktor internal ada kondisi jasmani maupun rohani siswa. Nah, itu sangat berpengaruh sekali karena ketika murid sakit, rasa lapar atau marah itu sangat mempengaruhi fokus belajarnya. Nah, yang kedua ada sikap siswa terhadap belajar. Nah, penilaian ini bisa terjadi saat proses belajar berlangsung ataupun setelah proses pembelajaran. Nah, aktivitas selama belajar siswa menerima atau menolak dan mengabaikan meskipun dia tahu akibat dari pilihannya tersebut. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu ada di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini kan ada teman, ada guru, ada staf-staf. Nah, ini sangat berpengaruh sekali kepada siswa ya. Jika siswa punya teman suportif, dia juga akan lebih semangat sekolahnya, dan ketika mempunyai guru yang asik yang menurut dia menyenangkan, itu juga sangat berpengaruh pada belajarnya. Yang kedua ada keluarga. Nah, keluarga juga sangat berpengaruh ya. Nah, ketika keluarga ada konflik atau ada masalah, itu juga sangat berpengaruh kepada anak kepada kualitas belajar anak, dan anak pasti tidak akan fokus dalam belajar. Nah, beda lagi kalau orang tuanya sportif, itu akan memompa semangat belajar anak. Nah, yang terakhir ada sarana dan prasarana. Jika sarana dan prasarana itu jelek ya, kualitas belajar pun menurun gitu. Pasti kita tidak semangat untuk belajar. Nah, sebaliknya jika kualitas sarana dan prasarana itu bagus, itu akan membuat kita itu lebih bersemangat, membuat siswa itu lebih semangat untuk belajar. Untuk sumbernya aku dapat dari sosioakademika.blogspot.com dan buku mengoptimalkan potensi diri dengan teori belajar terkini. Selanjutnya materi prinsip belajar, perilaku, serta contoh penerapannya. Nah, pertama ada apa itu prinsip belajar. Nah, prinsip belajar adalah acuan dalam memahami dan memodifikasi perilaku melalui pengamatan interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Nah, yang kedua ada mengutamakan pengaruh lingkungan, alam yang asri, keluarga suportif,
lingkungan belajar yang kondusif. Nah, selanjutnya ada hukum teori belajar perilaku. Yang pertama ada hukum kesiapan. Nah, hukum kesiapan sendiri adalah sebuah proses aktivitas belajar dapat memperoleh hasil yang diinginkan seseorang. Nah, kesiapan ini bisa terdapat pada siswa atau pada pendidiknya. Nah, yang kedua ada hukum latihan. Nah, merupakan kegiatan yang sering dilatih akan memperlihatkan hasil yang besar atau peluang mencapai keberhasilan. Atau dapat diartikan bahwa sebuah proses aktivitas pembelajaran yang diterapkan pada siswa secara terus-menerus dan terukur maka akan berhasil. Nah, yang ketiga ada hukum efek, bahwa apabila siswa setelah belajar akan memberikan dampak bagi dirinya sendiri sehingga menimbulkan motivasinya untuk belajar secara terus-menerus terutama pada bidang yang diminati. Oke, yang keempat ada hukum sikap, bahwa seseorang dapat membentuk perilakunya melalui hukum sikap. Biasanya hal yang menyebabkan adanya perubahan perilaku ini dapat diberikan saat proses pembelajaran di kelas atau di lapangan sekolah. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan yang pertama ada siswa akan merasa dibatasi. Nah, dibatasi di sini adalah dibatasi dalam hal kreativitasnya, produktivitasnya, imajinasinya ataupun khayalannya. Nah, yang kedua ada proses pembelajaran masih bersifat teacher center atau berpusat pada guru sehingga siswa terkesan tidak aktif selama pembelajaran. Nah, selanjutnya ada memiliki potensi yang menyebabkan adanya hukuman baik secara lisan serta fisik. Nah, pemberian hukuman seperti menjewer kepada siswa yang dianggap tidak patuh akan mengakibatkan perubahan sikap pada siswa, misalnya dianggap gurunya jahat dan dia tidak mau belajar lagi. Nah, untuk kelebihannya ada siswa diberikan kemudahan selama proses pembelajaran. Nah, untuk memahami atau mencapai targetnya. Nah, yang kedua ada guru memberikan pembiasaan pada siswa, misalnya melakukan praktik atau latihan yang terdapat unsur kecepatan, kelenturan, spontanitas, daya tahan serta refleks. Nah, untuk sumbernya sendiri aku dapatkan dari nationaluniversity.edu.kuiper.com dan buku Mengoptimalkan Potensi Diri dengan Teori Belajar Terkini. Dengan mata kuliah teori belajar dan dosen pengampu Dr. Adi Maulana, SPD, MPD, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.